cantik, dibeli dengan uang haram. Tapi tak disangka, aku yang menghancurkan semuanya. Aku hanya dianggap sebagai mainan mahal. Seorang wanita muda yang dibeli dengan uang haram, diperdaya oleh laki-laki berkuasa. Aku tahu banyak orang memandangku dengan jijik. Mereka mengira aku hanya menikmati kemewahan tanpa peduli dari mana uang itu berasal. Tapi mereka salah. Aku bukan boneka. Aku bukan sekadar perempuan simpanan. Aku adalah wanita yang menghancurkan mereka. Semua yang mereka pikir tak tersentuh, semua kekuatan yang mereka kira abadi, hancur dalam satu malam. Dan akulah dalangnya. Bagaimana aku melakukannya? Dengarkan kisah ini sampai akhir. Hai semua, kalian percaya bahwa tak ada yang benar-benar kebal hukum? Bahkan orang paling kaya dan paling berkuasa pun bisa jatuh. Dan terkadang, yang menjatuhkan mereka bukan musuh dari luar, tapi seseorang yang paling mereka percaya. Inilah kisah seorang wanita yang dianggap lemah, tetapi justru menjadi senjata pemusnah bagi seorang pejabat korup dan istrinya. Simak kisahnya sampai habis. Dan jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Langit yang biasanya dipenuhi cahaya gemerlap gedung pencakar langit kini tampak gelap, seolah menyimpan sesuatu yang berat. Di dalam kamar hotel mewah di pusat kota, aku duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun satin merah yang menempel sempurna di tubuhku. Di meja kaca di sebelahku, sebotol anggur mahal masih setengah penuh. Sementara ponsel di tanganku terus bergetar dengan pesan masuk yang tak kuhapus. Aku menatap bayanganku di cermin besar di hadapanku. Seorang perempuan dengan wajah sempurna, bibir merah, dan mata yang terlihat tenang. Tapi aku tahu di baliknya ada sesuatu yang lebih dalam. Aku bukan hanya perempuan simpanan, bukan hanya wanita muda yang dibeli dengan uang seorang pria kaya dan berkuasa. Aku adalah Tania. Dan aku tahu sesuatu yang bisa menghancurkan dunia pria itu dalam sekejap. Namanya Adrian. Seorang pejabat yang punya lebih banyak kekuasaan dibandingkan hati nurani. Di luar sana, orang-orang memujanya, menyebutnya sebagai pemimpin yang cerdas, seseorang yang tak tersentuh oleh hukum. Tapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Seorang pria rakus yang menyalahgunakan kekuasaan, mempermainkan hukum, dan menindas siapa saja yang menghalangi jalannya. 2 tahun aku berada di sisinya. Aku melihat bagaimana dia mengendalikan orang-orang dengan uang, bagaimana dia memutarbalikkan fakta, dan bagaimana dia membuat kejahatan terlihat seperti kebajikan. Aku bukan perempuan bodoh yang jatuh cinta pada dongeng klise pria kaya dan perempuan muda. Aku tahu sejak awal bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi aku tetap di sini, menunggu saat yang tepat. Malam ini berbeda. Saat Adrian tertidur setelah mabuk berat, aku mengambil ponselnya dan mulai membuka file-file yang selalu ia sembunyikan dariku. Aku mengetuk layar dengan hati-hati, berusaha mengendalikan detak jantungku yang semakin cepat. Lalu aku menemukannya. Folder-folder penuh dokumen keuangan yang tidak seharusnya ada di ponsel seorang pejabat negara. Ada nama-nama rekening luar negeri, angka yang mustahil untuk gaji resminya, transaksi dengan orang-orang yang hanya bisa ditemukan dalam berita skandal. Ini bukan sekadar korupsi kecil-kecilan. Ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tanganku bergetar saat membaca isi salah satu file rekaman suara. Kita selesaikan orang itu. Tidak boleh ada saksi. Pastikan uangnya masuk tanpa jejak. Suara Adrian terdengar jelas. Tidak ada ragu. Tidak ada penyesalan. Aku menatapnya yang masih terlelap di ranjang. Wajahnya tampak damai seperti seseorang yang tidak pernah melakukan kejahatan dalam hidupnya. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada darah yang menempel di tangannya. Aku meletakkan ponsel itu dengan hati-hati dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke kota. Jakarta masih berdenyut, seperti tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Aku mengembuskan napas panjang. 2 tahun aku berada di sisinya. 2 tahun aku melihat semua kebusukannya tanpa berkata apa-apa. Tapi malam ini, aku sadar, aku tidak akan diam lebih lama lagi. Aku duduk di kursi panjang di balkon kamar hotel, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Langit masih gelap, seakan menyimpan rahasia yang tak seorang pun tahu. Di belakangku, Adrian masih terlelap, napasnya teratur,
tanpa tahu bahwa dunia yang telah ia bangun perlahan-lahan mulai runtuh di tanganku. Tanganku masih sedikit gemetar saat ku genggam ponselnya. Aku menggulir layar, membaca setiap dokumen, menyimak setiap transaksi yang tak seharusnya ada. Uang dalam jumlah yang tak terbayangkan berpindah dari satu rekening ke rekening lain, mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Aku menelan ludah, menyadari bahwa selama ini, aku hidup dari uang yang seharusnya bukan miliknya. Aku menekan ikon rekaman suara yang lain. Kali ini, suara Adrian lebih pelan, lebih dingin. Jangan khawatir, polisi itu sudah diamankan. Kita hanya perlu memastikan keluarganya tidak bicara. Uang sudah dikirim. Mataku membelalak. Ini bukan sekadar korupsi. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Aku berdiri, membiarkan ponsel itu tergeletak di atas meja. Langkahku terasa berat, seolah sesuatu dari dalam diriku menolak kenyataan yang sedang kuhadapi. 2 tahun aku berada di sisinya, menikmati kemewahan yang diberikannya, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa aku adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Aku menatap Adrian dari kejauhan. Wajahnya tetap terlihat tenang dalam tidurnya, seolah-olah tak ada beban yang menghantuinya. Seakan tak ada nyawa yang ia singkirkan, tak ada uang haram yang ia genggam, tak ada orang-orang yang hidupnya telah ia hancurkan. Aku ingin pergi. Aku ingin melupakan semua ini. Tapi aku tahu aku tidak bisa. Aku menutup mata, mencoba memahami apa yang harus kulakukan. Aku bukan wanita suci. Aku sudah mengambil bagian dalam permainan ini. Tapi untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa aku masih punya pilihan. Aku masih bisa melakukan sesuatu. Aku kembali duduk di depan ponsel Adrian. Jari-jariku dengan cepat mengirimkan salinan file ke drive rahasia yang telah kupersiapkan. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan dengan semua ini, tetapi aku tahu satu hal, bukti ini harus tetap aman. Suara langkah kaki Adrian membuatku tersentak. Aku buru-buru mengunci ponselnya dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Ia bangun, meregangkan tubuh. Matanya masih setengah tertutup. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara serak. Aku menggeleng. "Tidak bisa tidur," jawabku dengan nada selembut mungkin, berusaha menyembunyikan kegelisahan di dadaku. Ia tersenyum kecil, lalu bangkit dan berjalan ke arahku. Tangannya menyentuh pundakku, menyalakan bara ketakutan dalam tubuhku. Selama ini, aku tak pernah takut kepadanya. Tapi malam ini berbeda. Aku tahu sesuatu yang tak seharusnya ku ketahui. "Kau terlihat gelisah," ucapnya sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku menggeleng cepat. "Hanya kepikiran pekerjaan." Ia tertawa kecil, lalu mencium puncak kepalaku sebelum berjalan menuju kamar mandi. Saat pintu tertutup, aku menghela napas dalam-dalam. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Tak ada jalan untuk kembali. Aku menatap langit-langit kamar hotel. Mataku terbuka lebar meski malam hampir mencapai ujungnya. Adrian sudah tertidur kembali. Napasnya pelan dan teratur. Seakan dunia baik-baik saja. Seakan tak ada nyawa yang telah ia buang. Tak ada uang yang telah ia curi. Tak ada kebohongan yang ia anyam dengan begitu rapi. Tapi aku tahu kebenarannya. Tanganku masih bergetar ketika kuletakkan ponselnya kembali di atas meja. File-file yang kusalin sudah tersimpan di tempat aman. Namun, ketakutan mulai merayap dalam pikiranku. Aku bukan hanya menyimpan bukti. Aku sedang menggali lubang untuknya. Aku harus tetap tenang. Pagi datang lebih cepat dari yang kuinginkan. Matahari menembus tirai tebal kamar, menyinari ruangan dengan cahaya keemasan. Adrian bangun lebih dulu, berjalan menuju meja, lalu menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Aku menahan napas. "Kenapa kamu bangun semalam?" tanyanya tanpa menoleh. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya wajahku kaku. "Aku hanya gelisah." Adrian menatapku, seolah mencoba membaca pikiranku. Matanya penuh curiga. Tapi kemudian ia tersenyum tipis. "Aku tahu kamu tidak akan pernah mengkhianati aku." Darahku berdesir. Kalimat itu terasa seperti peringatan. Aku mengangguk pelan, menutupi kepanikan di dadaku. "Tentu saja tidak." Ia mendekat,
Tangannya menyentuh daguku, mengangkat wajahku agar matanya bisa menelanku bulat-bulat. Bagus, bisiknya sebelum mengecup bibirku sekilas. Aku tersenyum kembali, meski di dalam kepalaku, sesuatu berteriak liar. Aku harus lebih hati-hati. Siang itu, Adrian pergi menghadiri pertemuan dengan orang-orang yang sama busuknya dengannya. Aku menggunakan kesempatan itu untuk bergerak. Aku pergi ke apartemenku, menyalakan laptop, dan mulai mengunggah file-file yang sudah kusalin. Setiap dokumen yang kupelajari semakin menguatkan niatku. Jumlah uang yang mereka gelapkan bukan lagi sekadar ratusan juta, tapi miliaran, mungkin lebih. Ada nama-nama pejabat yang selama ini terlihat bersih. Proyek-proyek fiktif yang dibuat untuk menyalurkan uang haram mereka. Aku menekan tombol unggah. Bukti itu kini berada di server rahasia, jauh dari jangkauan siapapun. Jantungku berdetak kencang. Ini bukan hanya tentang Adrian lagi. Ini tentang sesuatu yang lebih besar, lebih kotor, lebih berbahaya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami tahu apa yang kau lakukan. Aku terdiam. Jari-jariku menegang di atas layar. Sebelum aku sempat berpikir, pesan lain masuk. Berhenti sekarang, sebelum kau menyesal. Jantungku mencelos. Aku berdiri dari kursi. Mataku menatap ke sekeliling apartemenku yang sunyi. Apakah mereka mengawasiku? Aku menarik napas panjang, mencoba meredakan gemetar di tubuhku. Tidak ada jalan kembali. Aku tahu, sekali aku melangkah masuk ke dalam permainan ini, aku tidak bisa keluar dengan selamat. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan mundur. Aku menyimpan ponsel itu, menutup laptopku, lalu mengambil mantelku. Aku harus kembali sebelum Adrian curiga. Tapi begitu aku keluar dari apartemen, aku merasakan sesuatu yang dingin merayap di tengkukku. Seolah ada sepasang mata yang terus mengawasiku. Aku berpaling. Jalanan tampak biasa. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa. Tapi aku tahu perasaan ini tidak salah. Aku sedang diawasi. Aku mempercepat langkah, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hatiku, aku sadar, ini baru permulaan. Malam ini berbeda. Aku bisa merasakannya di udara, di setiap desiran angin yang menyelinap masuk dari celah jendela apartemen. Ada sesuatu yang mendekat. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa kurasakan keberadaannya. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Aku telah melangkah terlalu jauh. File-file itu sudah tersebar ke tempat yang aman. Tidak ada lagi jalan kembali. Tapi mereka tahu. Mereka tahu apa yang telah kulakukan. Aku menatap layar ponsel yang masih menampilkan pesan-pesan peringatan dari nomor tak dikenal. Tangan dingin mereka sudah menjangkauku. Dan aku tahu, waktuku semakin sedikit sebelum mereka memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Bel pintu berbunyi. Aku terlonjak. Jantungku berdegup liar. Aku menatap pintu apartemenku dengan tegang, menunggu sesuatu terjadi. Denting kedua. Aku menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan langkah pelan, aku mendekati pintu, menempelkan telinga ke kayu dingin itu. Hening. Tapi aku bisa merasakan kehadiran seseorang di baliknya. Aku menahan napas, lalu mengintip lewat lubang kecil di pintu. Adrian. Aku buru-buru membuka kunci dan menarik pintu. Dia berdiri di sana, dengan wajah gelap yang tak bisa kubaca. Setelan jasnya berantakan, dasinya terlepas. Matanya merah seperti seseorang yang baru saja melewati neraka. Apa yang kau lakukan? Suaranya rendah, bergetar. Tetapi bukan karena kesedihan. Aku menelan ludah. Maksudmu? Dia masuk, menutup pintu di belakangnya dengan sedikit keras. Langkahnya berat, dan aku tahu, dia tahu. Apa yang kau lakukan, Tania? Ulangnya, kali ini lebih pelan, tapi lebih berbahaya. Aku harus bermain dengan hati-hati. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Adrian tertawa kecil. Dinginnya menusuk hingga ke tulangku. Dia mengeluarkan ponselnya, mengetuk layar beberapa kali, lalu menoleh ke arahku. Semua media besar baru saja mendapatkan dokumen tentang pencucian uang, korupsi,
Dan, oh, ada beberapa rekaman suara yang cukup memberatkan. Dan yang menarik, sebagian besar dokumen itu berasal dari email yang ditelusuri ke perangkat yang terhubung denganku. Aku menegang. Dia mengambil langkah maju, mengurangi jarak di antara kami. Aku ingin mundur, tapi tahu itu hanya akan membuatnya semakin yakin. Katakan, siapa yang memberimu akses ke file-file itu? Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan yang paling masuk akal, tetapi dia tidak memberiku waktu. Tangannya mencengkeram lenganku dengan keras. Aku tidak bereaksi. Aku tidak boleh menunjukkan ketakutan. Adrian, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Dia mendengus. Matanya menyipit. Tangannya terangkat. Dan untuk sejenak, aku berpikir dia akan melakukan sesuatu. Tapi kemudian dia mengembuskan napas panjang dan mengendurkan cengkeramannya. Kau pikir aku bodoh? Suaranya nyaris berbisik. Lebih berbahaya daripada teriakan. Aku menatapnya. Mencoba membaca ekspresinya. Aku bisa melihat kemarahan di matanya. Tapi juga sesuatu yang lain. Ketakutan. Adrian tidak takut padaku. Dia takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Telepon di sakunya berdering. Dia menatapku tajam sebelum menjawab. Aku hanya bisa mendengar satu kalimat dari suara di seberang sana. Segalanya sudah berantakan. Adrian membeku. Matanya kehilangan cahaya sombongnya. Aku menahan napas, menunggu reaksinya. Dan saat itu, aku tahu, permainan ini sudah selesai. Aku telah memenangkan pertempuran ini. Adrian menatapku sekali lagi, tapi kali ini tidak dengan kemarahan, melainkan keterkejutan. Seakan dia baru menyadari sesuatu. Aku bukan perempuan simpanannya. Aku bukan mainannya. Aku adalah penghancurnya. Dia berbalik tanpa sepatah kata pun. Berjalan keluar dengan langkah berat, meninggalkanku berdiri di tengah ruangan yang tiba-tiba terasa lebih luas dari sebelumnya. Aku menghela napas panjang, menyadari bahwa ini belum benar-benar berakhir. Tapi satu hal yang pasti, kekuasaannya tak lagi melindunginya. Malam yang dingin menyisakan keheningan yang mencekik. Aku berdiri di tengah apartemen, membiarkan udara masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Aroma hujan yang turun sejak sore masih tertinggal, menyatu dengan bau parfum mahal yang tersisa di kerah gaunku. Adrian telah pergi. Tapi bayangan ketakutannya masih tertinggal di ruangan ini. Aku tahu, setelah panggilan telepon itu, segalanya berubah. Aku bisa melihatnya di matanya. Untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Bahwa kekuasaannya tak lagi bisa melindunginya. Aku meraih ponsel di meja, membuka berita terbaru. Skandal korupsi besar. Pejabat tinggi diduga terlibat jaringan pencucian uang dan penghilangan saksi. Di bawah judul itu, ada foto Adrian. Wajahnya masih tampak tenang dalam balutan jas hitamnya. Tapi aku tahu di balik ekspresi dinginnya, dunianya telah runtuh. Pesan dari seorang jurnalis yang telah lama menunggu momen ini masuk ke ponselku. Kami butuh lebih banyak bukti. Ini belum cukup untuk menjatuhkan semuanya. Aku menarik napas panjang. Aku sudah memulai ini. Aku harus menyelesaikannya. Aku membuka laptop, menggali file yang masih kusimpan. Ada satu dokumen yang belum kusebar. Satu bukti yang bisa menjadi kunci untuk memastikan Adrian tidak akan pernah bisa meloloskan diri lagi. Tanganku sedikit gemetar saat mengunggah dokumen itu. Ini lebih dari sekadar angka atau transaksi ilegal. Ini adalah perintah eksekusi. Hapus dia dari daftar. Kalimat singkat yang dikirim Adrian kepada seseorang. Aku tidak tahu siapa yang ia maksud. Tapi aku tahu ini bukan hanya sekadar bisnis gelap. Aku mengunggahnya. Butuh waktu kurang dari 1 menit sebelum berita itu meledak. Teleponku bergetar. Adrian. Aku tidak menjawab. Aku tahu dia sedang berada di ambang kehancurannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut lagi. Aku merasa bebas. Pagi datang membawa suara sirene. Aku duduk di dalam apartemenku, membiarkan secangkir kopi mendingin di genggaman. Di layar televisi, berita terus berulang, menampilkan wajah yang pernah mendominasi kehidupanku.
Pejabat tinggi ditangkap atas dugaan korupsi dan keterlibatan dalam kasus penghilangan saksi. Bukti baru yang beredar di media menunjukkan perintah langsung yang mengarah pada kejahatan terencana. Aku menatap layar tanpa ekspresi. Adrian akhirnya jatuh. Di luar sana, ia pasti sedang dikelilingi wartawan. Wajahnya pucat untuk pertama kalinya. Aku bisa membayangkan bagaimana tangan besinya kini digenggam borgol. Bagaimana matanya mencari jalan keluar dari lubang yang ia gali sendiri. Aku menghela napas panjang, membiarkan keheningan menyelimuti pikiranku. Tak ada yang akan datang mencariku. Aku telah memastikan itu. Semua bukti yang mengarah kepadaku telah kuhapus, meninggalkanku sebagai bayangan dalam kisah kejatuhannya. Adrian mengira aku hanya wanita yang bisa ia beli. Ia salah. Aku bukan perempuan simpanannya. Aku bukan mainannya. Aku adalah badai yang menghancurkan segalanya. Aku mengambil koper kecil yang telah kusiapkan. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Dunia Adrian telah runtuh, dan aku harus pergi sebelum serpihannya menghantamku. Di bandara, aku duduk di dekat jendela, menatap pesawat-pesawat yang berangkat ke berbagai tujuan. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku hanya tahu aku tidak akan kembali. Aku menyalakan ponsel, melihat pesan terakhir yang masuk sebelum aku menghilang. Siapa kau sebenarnya? Aku tersenyum tipis. Aku adalah orang yang mereka remehkan. Tapi aku juga orang yang mengakhiri segalanya. Pesawatku dipanggil untuk boarding. Aku bangkit, berjalan pergi, meninggalkan kota yang menyimpan begitu banyak rahasia. Kali ini, aku benar-benar bebas. Nasihat penutup. Tak ada yang benar-benar kebal dari kejatuhan. Orang-orang berkuasa sering lupa bahwa mereka tidak selamanya di atas. Ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan, ketika mereka mengira bisa membeli semua orang, mereka lupa bahwa ada satu hal yang tidak bisa dibeli, keadilan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Adrian pantas mendapatkan hukuman lebih berat? Atau apakah aku telah melakukan hal yang benar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk kisah-kisah yang lebih mengguncang.